Dengan suara tamparan keras, Eugene Bowie membanting di bawah ring setelah dikirim terbang. Kerumunan membeku. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pemandangan itu. Mereka pikir mereka melihat salah. Satu tamparan? Dia bisa mengirim Eugene terbang dengan satu tamparan seolah-olah dia dewa perang? Pada saat ini, kerumunan itu lamban. Justin Walker gemetar. Dia tidak bisa mengendalikan gemetar tangan kanannya. Chief Leonard Bray, yang duduk di sampingnya, meringis sedikit sementara sedikit rasa sakit bisa dirasakan di wajahnya. Harvey ingin mengingatkannya saat dia dikirim terbang dengan tamparan. Tubuh Angelina Jones dan teman-temannya menjadi kaku. Seseorang bahkan menampar wajahnya dengan marah untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Harvey memang menampar Eugene dari ring. Bahkan tuan rumah tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah melihat ini. Tepuk, tepuk, tepuk. Kate Walker segera bertepuk tangan segera setelah itu. Dia melompat-lompat penuh kegembiraan dan kegembiraan. Dia tahu bahwa Harvey kuat, tetapi dia tidak menyangka dia sekuat ini. Tindakan Kate menggerakkan seluruh kerumunan. Segera, gelombang tepuk tangan menggema di dalam budokan. Bahkan murid-murid Longman terkesan dengan tontonan itu. Selain kekaguman, Harvey begitu kuat sehingga dia menimbulkan rasa takut dari orang-orang di sana. Harvey melambaikan tangan kanannya untuk meredam kegaduhan penonton, lalu dengan tenang memelototi Justin. Maaf, wakil pemimpin cabang Walker. Saya khawatir impian Anda akan segera berakhir. Justin menggigil panik, lalu menunjuk ke arah Harvey sambil berseru dengan marah, kau bahkan bukan bagian dari Longman, Harvey. Hak apa yang Anda miliki untuk bergabung dalam pertarungan? Kamu mencari kematianmu, menyebabkan masalah di ring cabang Longman Mordu seperti ini. Ayo, bunuh dia. Justin meneruskan beberapa pesan di tengah pidatonya, lalu kembali tenang setelah beberapa saat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Harvey berdiri di depannya, akan mudah untuk membunuh Harvey dengan taktik dan rencananya selama Harvey bukan bagian dari Longman. Apa hak saya? Katakan padanya apakah aku punya hak atau tidak. Rachel maju selangkah sementara Aiden membungkuk dengan hormat. Tyson, George, dan Old Niner kemudian berlutut dengan satu kaki. Setelah melihat gerakan mereka, para murid Longman di bawah Rachel dan Aiden kemudian tanpa sadar berlutut serempak. Pemimpin York, jika kamu tidak memiliki hak untuk berada di atas ring, lalu siapa lagi yang berhak melakukannya? Pemimpin. Pemimpin York, Angelina dan yang lainnya membeku, lalu gemetar ketakutan. Ekspresi di wajah mereka sangat tidak percaya. Mereka tidak mengerti mengapa Harvey mengatakan bahwa Justin tidak akan pernah menjadi pemimpin cabang. Tapi kemudian, mereka baru sadar. Harvey adalah pemimpin cabang selama ini. Pemimpin cabang legendaris yang ditunjuk dari dalam Longman. Kate juga kaget, tapi keyakinan itu kemudian terlihat di wajahnya. Harvey sudah sekuat ini? Siapa lagi yang bisa menjadi pemimpin cabang kalau bukan dia? Mata Justin berkedut panik. Ekspresi wajahnya benar-benar muram. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Harvey akan menjual kepadanya lencana pemimpin cabang Longman Mordu. Harvey adalah pemimpin cabang selama ini. Setelah lama hening, bisikan gosip terdengar di sekitar tempat itu. Semua orang merasa bahwa nama Harvey York sepertinya cukup familiar, tetapi kemudian mereka menyadari sesuatu. Harvey York, pemimpin York. Bukankah dia orang yang terlibat dalam kematian pemimpin Bauer? Ya Tuhan, bukankah Aiden Bauer adalah putranya? Rachel Hardy juga murid terbaiknya. Mengapa mereka membantu orang yang membunuh pemimpin Bauer untuk naik ke tampuk kekuasaan? Tapi, jika Harvey bukan pemimpin cabang, mengapa mereka begitu menghormatinya? Aku mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa sudah ada pemimpin cabang yang dipilih untuk cabang Longman Mordu. Bukan dia, kan? Bukankah pertarungan sebelumnya hanya lelucon besar jika memang begitu? Tidak, belum tentu. Setidaknya kita semua tahu bahwa bahkan seseorang seperti Eugene tidak dapat menerima satu tamparan pun dari pemimpin York. Gosip menyebar di sekitar tempat itu sementara Justin dan para pengikutnya menunjukkan ketidakpercayaan. Betapa terkejutnya mereka melihat Harvey berdiri di tengah ring sementara Rachel dan Aiden membungkuk dengan hormat. Bahkan seorang idiot pun tahu bahwa pria ini kemungkinan besar adalah pemimpin cabang. Dan bahkan jika tidak, dia akan tetap menjadi pemimpin cabang dengan dukungan penuh Rachel dan Aiden. Angelina Jones membeku. Sosoknya yang ramping terlihat menggigil dengan panik. Memikirkan kembali interaksi antara Harvey dan Justin, dia menyadari bahwa Harvey selalu memandang Justin dengan pandangan menghakimi sepanjang waktu. Justin yang maha kuasa hanyalah lelucon baginya. Semua teman di sekitar Angelina tampak seperti mereka menggigit besar labu pahit.
Mereka tidak memiliki bakat selain membedakan kakak kelas dari orang bodoh yang malang. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa keterampilan menghakimi mereka yang hebat tidak berguna bagi Harvey. Eugene berjuang untuk berdiri kembali saat ini dan kemudian menunjuk ke arah Harvey. Kamu Harvey York. Orang yang membunuh pemimpin Bauer dan kakakku, Gabe. Kerumunan benar-benar terkejut sekali lagi. Tidak ada yang tahu bahwa ada cerita seperti itu. Itu benar. Seorang pembunuh sepertimu ingin menjadi pemimpin cabang? Bermimpilah, apakah kamu bahkan punya hak? Apakah kamu bahkan layak? Sekelompok penggemar fanatik Justin mulai menghina Harvey. Mereka harus menghentikannya dari mengambil posisi pemimpin cabang hari itu, atau mereka tidak akan mendapat manfaat dari hasil itu. Justin kembali tenang. Selama dia terus mengingatkan semua orang tentang pembunuhan Harvey, pasti akan ada cara untuk menghasut pemberontakan melawan Harvey. Apakah dia pemimpin cabang yang sebenarnya atau bukan? Justin memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu membunuhnya. Harvey dengan dingin melirik Justin dan kemudian dengan mantap menjawab, namaku Harvey York, ya. Akulah yang melumpuhkan Oliver Bauer, tapi saya tidak membunuhnya, dan kantor polisi Bukuot dapat bersaksi. Jika saya membunuhnya, saya tidak akan berada di sini sekarang. Selain itu, jika aku terus terang, apa gunanya aku membunuh pemimpin cabang yang cacat? Apakah dia bahkan layak? Apakah dia bahkan punya hak untuk mati di tanganku? Tatapan orang banyak menyala setelah mendengar kata-kata itu. Berbicara secara logis, Harvey bisa saja membunuh Oliver, dilihat dari bagaimana dia melakukan sesuatu. Mengapa dia bahkan membunuh Oliver setelah melumpuhkannya? Itu sama sekali tidak perlu. Harvey York kemudian melanjutkan pidatonya. Mengenai kematian Gabe Bowie dan siapa yang melakukannya, saya pikir ada cukup banyak murid Longman yang bersama saya saat itu. Mereka seharusnya bisa memberikan penjelasan yang masuk akal untuk itu. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda tentang hal-hal ini. Tapi Master Longman memintaku untuk menggantikan posisi pemimpin cabang Longman Mordu. Itulah mengapa aku setidaknya harus memberikan penjelasan singkat tentang situasinya. Saat ini, Rachel Hardy dan Aiden Bauer telah memahami seluruh situasi dan mempercayai penjelasan saya. Saat ini, mereka bekerja sebagai bawahan saya. Wakil pemimpin cabang Walker dan para pengikutnya adalah yang tersisa untuk mendengar penjelasanku. Karena aku di sini untuk mengambil posisi sebagai pemimpin cabang, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk melakukannya. Saya berdiri di sini, sekarang. Masuk ke ring dan lawan saya jika Anda tidak puas. Saya rela menyerahkan posisi saya kepada siapapun yang berhasil mengalahkan saya. Harvey berbicara dengan tenang, tetapi otoritas absolutnya juga bisa dirasakan dari nada suaranya. Seluruh kerumunan tersentak. Mereka tidak menyangka bahwa Harvey akan menjadi master dari pemimpin cabang Mordu yang ditunjuk Longman. Jika itu masalahnya, siapa yang bisa mempertanyakan identitasnya? Bahkan Justin Walker tidak berhak melakukannya. Selain itu, meskipun Harvey tampak relatif tidak peduli, kata-katanya dipenuhi dengan aura pembunuh. Beberapa penggemar fanatik Justin menggigil setelah Harvey melirik mereka. Mereka merasa sangat bersalah. Pada saat yang sama, seseorang menyadari bahwa pintu masuk telah ditutup. Jika situasinya tidak dapat ditangani dengan tepat, lautan darah bahkan dapat terbentuk jika sesuatu terjadi malam itu. Justin menunjukkan ekspresi dingin ketika dia perlahan berdiri dari tribun tinggi, lalu menatap Harvey. Cukup obrolan kosong, Harvey. Jika Anda mengatakan bahwa Tuan Longman menunjuk Anda untuk menjadi pemimpin cabang Mordu, dia pasti memberi Anda lencana pemimpin cabang, bukan? Lalu di mana itu? Jika kamu menunjukkan rencananya sekarang, aku akan menerimamu sebagai pemimpin cabang. Penggemar fanatik Justin gemetar, lalu dengan cepat berteriak serempak. Betul sekali. Jika Anda dapat menunjukkan kepada kami lencana itu, Anda tidak diragukan lagi adalah pemimpin cabang. Tapi jika kamu tidak bisa, itu membuktikan bahwa semua yang kamu katakan itu bohong. Jika orang luar sepertimu berani berpura-pura menjadi pemimpin cabang Longman Mordu, kau akan mati tanpa kuburan. Senyum hangat terlihat di wajah Justin setelah mendengar teriakan keras penonton. Di matanya, tidak akan ada artinya kekuatan Harvey jika dia bisa menekannya dengan mentalitas massa. Dikatakan bahwa 2 kepalan tidak cukup untuk menangani 4. Seekor harimau ganas tidak bisa melawan sekawanan serigala. Kata-kata itu bukan hanya untuk pertunjukan. Di saat yang sama, Justin memasukkan tangan kanannya ke dalam saku. Lencana yang sekeren kristal itu terasa dingin ketika Justin meraihnya. Ini adalah salah satu kartu truf Justin malam itu. Harvey tersenyum setelah mendengar kata-kata semua orang.
Wakil pemimpin cabang Walker, bukankah lencana itu ada padamu sekarang? Aku memintamu untuk mengurusnya untukku, ingat? Omong kosong, ekspresi Justin sedingin es saat itu. Lencana pemimpin cabang adalah barang yang sangat penting. Mengapa kamu membiarkan orang lain menyimpannya untukmu? Harvey tersenyum dan memberi isyarat. Aiden kemudian maju selangkah dan mengklik pengontrol di tangannya untuk mengungkap layar. Harvey kemudian menggunakan ponselnya untuk memproyeksikan video. Dalam video tersebut, Harvey terlihat menyerahkan lencana pemimpin cabang kepada Justin. Justin mengulurkan tangannya untuk mengambil lencana itu setelahnya. Meski tidak ada dialog dalam video tersebut, semua orang dapat mengetahui bahwa Harvey memang memberikan lencana tersebut kepada Justin. Setelah memutar video, Harvey kemudian dengan tenang berkata, "Wakil pemimpin cabang Walker, Anda tidak akan memberitahu semua orang bahwa Anda harus menjadi pemimpin cabang hanya karena saya menyerahkan lencana itu kepada Anda, bukan? Apakah kamu pikir kamu layak untuk posisi itu?" Kata-kata ejekan Harvey York menenggelamkan hati Justin Walker. Malam itu, lencana pemimpin cabang seharusnya menjadi kartu trufnya. Tapi tepat setelah Harvey memutar videonya, apa yang disebut kartu trufnya tidak ada artinya lagi. Lagi pula, posisi pemimpin cabang harus diperoleh dengan kepalan tangan. Setelah melihat ekspresi mengerikan Justin, Harvey tersenyum. Wakil pemimpin cabang Walker, baru-baru ini, kami telah berhubungan cukup lama, dan saya tahu Anda melakukan banyak pekerjaan untuk posisi pemimpin cabang Mordu. Aku tahu kamu akan merasa sangat kesal jika aku menyuruhmu menyerah begitu saja. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan kepada saya semua trik di lengan baju Anda. Jika Anda berhasil menakut-nakuti saya akan dengan senang hati menyerahkan posisi saya kepada Anda. Ketertarikan Harvey memuncak ketika dia berbicara dengan nada acuh tak acuh seolah-olah dia terus-menerus memandang rendah Justin. Ekspresi bengkok Justin dengan panik berubah. Lalu dengan dingin menjawab, "Baik." Karena pemimpin York yang tinggi dan perkasa begitu murah hati, tentu saja, saya akan menerima tantangan Anda. Tapi kamu akan segera menyesali keputusanmu. Kekuatan yang saya miliki di belakang saya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa Anda lawan. Justin kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor. Benar, Rachel Hardy, sepertinya Harvey mengingat sesuatu. Sebelum wakil pemimpin cabang Walker menelepon, ayo kirimkan hadiah pertama. Rachel mengangguk ringan dan memberi isyarat. Seorang murid Longman kemudian membawa sebuah kotak hadiah untuk Justin. Justin tanpa sadar membuka kotak itu. Menggigil turun ke punggungnya segera setelah itu. Kuroda Taro. Kuroda, yang seharusnya berurusan dengan Rachel, meletakkan kepalanya di dalam kotak. Kejutan yang tak terkatakan terlihat di wajahnya. Justin hanya bisa mundur beberapa langkah. Dia hampir tidak bisa berdiri diam. Orang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semuanya penasaran, menunggu penjelasan. Rachel kemudian dengan santai berkata, "Wakil pemimpin cabang Walker, sebelum saya mencapai budokan hari ini, Kuroda Taro dari Jalan Shin dan datang untuk menantang saya. Tapi dia terlalu lemah dan ditangani dengan cepat. Kalian dari semua orang harus tahu bahwa Longman selalu menjadi musuh bebuyutan dengan bangsa pulau. Anggaplah trofi ini sebagai hadiah untukmu, wakil pemimpin cabang Walker. Kurasa kamu akan menyukai hadiah itu, kan?" Tangan kanan Justin terus bergetar. Dia kemudian menutup kotak kado dan menyerahkannya kepada salah satu anak buahnya sambil memaksakan senyum. "Ya, aku harus berterima kasih atas hadiah yang luar biasa ini, keponakan Hardy." Rachel tersenyum tanpa berkata apa-apa, lalu melepas perban yang menutupi tubuhnya. Setelah melihat bahwa Rachel tidak terluka, penampilan Justin tampak lebih buruk daripada seseorang yang menggigit labu pahit. Bip bip bip, nada panggilan bergema dari telepon Justin, tetapi tidak ada seorang pun di sana untuk mengangkat panggilan itu. Ekspresi Justin berubah panik. Dia menelepon beberapa nomor lain. Dia mencoba setiap nomor yang bisa dihubungi, tetapi tidak ada yang mengangkat. Aiden Bauer berdiri dan membungkuk ke arah Harvey setelah melihat pemandangan itu, pemimpin York. Karena wakil pemimpin cabang Walker belum bisa menerima panggilan teleponnya, saya juga menyiapkan hadiah untuknya. Mudah-mudahan, dia akan menerimanya. Harvey kemudian dengan tenang menjawab, wakil pemimpin cabang adalah karakter yang cukup besar, seorang pahlawan yang akan naik sebagai pemimpin cabang Mordu. Jika hadiahmu tidak setara dengan hadiah Rachel, maka jangan mempermalukanku. Aiden tampak cukup percaya diri. Jangan khawatir, pemimpin York, aku tidak akan mengecewakanmu.
Eisenhower membawakan sebuah kotak kado untuk Justin Walker sambil menunjukkan senyum hangatnya. Ketika kotak itu diletakkan di depan Justin, perasaan tidak enak muncul di dalam hatinya. Justin menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka kotak itu dengan tangan kanannya yang gemetaran. Ledakan! Tubuh Justin menggigil kedinginan saat guntur menyambar di sampingnya. Dia tersandung ke belakang dan jatuh ke tanah sambil menunjukkan ekspresi sangat tidak percaya. Itu kepala lain. Salah satu dari 6 pangeran Mordu, kepala Lucas Jin, ada di dalam kotak. Lucas mewakili dukungan dan kekuatan terbesar Justin. Melihat senyum Aiden, Justin hanya berdiri membeku, sedingin es. Dia tahu betul bahwa Aiden tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Lucas. Jadi, satu-satunya kemungkinan adalah Harvey York sendiri. Pantas saja Harvey bisa muncul di sini tanpa cedera. Setelah Lucas pergi ke Walker Mansion, dia hanya mengirim pesan teks yang mengatakan semuanya berjalan sesuai rencana. Lucas sudah meninggal sebelum itu. Saat ini, Harvey mengeluarkan ponselnya dan dengan santai memutar nomor. Pada saat yang sama, ponsel Justin bergetar kuat. Ketika dia melihat nama Lucas di layar ponselnya, dia sangat terkejut. Tangan Justin gemetar tak henti-hentinya. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengangkat telepon apapun yang terjadi. Aiden tersenyum dan membantu Justin mengangkat telepon. Di sisi lain telepon, nada jauh Harvey bergema. Wakil pemimpin cabang Walker. Jika ini yang disebut kartu truf Anda, maka saya minta maaf. Anda benar-benar kalah. Wajah Justin kehilangan semua warna. Dia tidak bisa berdiri tegak lagi dan hanya membungkuk. Justin, seorang wakil pemimpin cabang yang penuh energi, tampak seperti orang tua pada saat itu. Tanpa Lucas untuk mendukungnya, apalagi yang bisa dia gunakan? Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan Harvey? Harvey membuang teleponnya dan dengan santai menatap Justin, lalu dengan tenang berkata, setelah kematian Oliver Bauer, apakah Anda berpikir untuk membalasnya? Tidak, kamu tidak bisa lebih bahagia. Anda hanya bisa memikirkan cara untuk naik ke tampuk kekuasaan. Dan Rachel, yang memiliki kesempatan terbaik untuk mengambil posisi sebagai pemimpin cabang, pergi untuk membalas dendam kepadaku karena hasutanmu. Tapi kemudian dia lumpuh juga. Berbicara secara logis, dengan kematian Oliver dan Rachel lumpuh, seorang wakil pemimpin cabang sepertimu seharusnya bisa naik ke tampuk kekuasaan dengan cepat. Tapi kamu tahu betul bahwa kamu tidak layak. Itulah mengapa kamu membuat rencana di setiap langkah, mengorbankan kebahagiaan putrimu sendiri untuk memenangkan Lucas, salah satu dari 6 pangeran Mordu. Dan untuk membunuh pesaingmu, kamu bahkan akan bekerja sama dengan orang-orang dari negara pulau. Katakan padaku, apa hak orang sepertimu untuk menjadi pemimpin cabang? Aku memberimu kesempatan. Dan aku sudah cukup lama melontarkan omong kosong denganmu di sini. Aku bertanya padamu sekali lagi. Aku, Harvey York, akan menjadi pemimpin cabang Longman Mordu. Apakah Anda bersedia untuk mematuhi atau tidak? Justin memaksa dirinya untuk berdiri diam sambil menggertakkan giginya. Aku tidak akan pernah menurut bahkan jika kau membunuhku sekarang, Harvey York. Baik, Harvey sedikit mengangguk, lalu maju selangkah dan terbang tepat ke arah Justin. Tampar. Hanya dengan satu tamparan, selusin penggemar fanatik Justin diterbangkan. Tampar. Dengan tamparan lain, Chief Leonard Bray dikirim terbang tanpa kekuatan untuk membalas. Tampar. Dengan tamparan ketiga, tubuh Justin terlempar dan menabrak dinding. Melihat Justin yang sedang batuk darah, Harvey kemudian mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka telapak tangannya. Aku tidak bisa mendengarmu. Katakan itu padaku lagi.